Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang kami banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah, karena pada saat ini Allah telah memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga pada saat ini kita dapat bertemu dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anakku yang kami banggakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan membahas mengenai peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Islam sesungguhnya lebih dari sekedar sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna, karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan adalah agama Islam. Maka kebudayaan yang ditimbulkan dinamakan kebudayaan dan peradaban Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab sudah memiliki peradaban terlebih dahulu. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Kita akan membahas mengenai sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Dan untuk pertemuan di lain waktu juga kita akan belajar mengenai keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Bagaimana sih sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam? Untuk itu mari kita pelajari bersama-sama. Sistem peribadatan bangsa Arab Quraisy sebelum Islam. Pada mulanya bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif artinya benar dan lurus. Ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembaruan dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Selanjutnya yang kedua, yaitu seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Selanjutnya poin yang ketiga, anakku, pada masa jahiliyah orang-orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, dan logam. Selanjutnya anak-anakku, poin yang keempat, yaitu bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Poin yang kelima, Amr bin Lu'ay al-Khuzai kemudian meletakkan sebuah berhala besar yang bernama Hubbal. Kemudian ia menyeru patung Al-Uzzah kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Perlu diketahui anak-anakku, Hubbal atau berhala yang besar yang bernama Hubbal yaitu terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia. Selanjutnya poin yang terakhir yang keenam, ada beberapa nama berhala
ada Al-Uzza, ada Lata, ada Manat. Anak-anakku yang kami bangga. Untuk berhala yang bernama Lata, tempatnya di Taif ya, menurut Sakif, penduduk Taif, Al-Lata ini adalah berhala yang paling tua. Sedangkan Al-Uzza itu tempatnya di Hijaz. Kalau Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yasrib atau Madinah. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. 1. Menyembah malaikat. 2. Menyembah jin. 3. Menyembah bintang-bintang. 4. Menyembah berhala. Yang kelima, menganut agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Yang pertama yaitu menyembah malaikat. Orang-orang Arab Quraisy sebelum datangnya Islam di situ menyembah malaikat. Yang dimaksud di situ ya, di kota Mekah ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan. Di situ merupakan suatu kesalahan yang besar. Mari kita tengok di dalam surah Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Itu sangat jelas bahwasanya tidak ada putra putri Tuhan ya. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang kedua yaitu menyembah jin, roh atau hantu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin dan roh-roh leluhur mereka atau menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darohim ya, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Ini merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Yang ketiga ini menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang gemerlap cahayanya. Pada malam hari mereka menganggap bintang-bintang tersebut ya, diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini. Yang keempat yaitu menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri, selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfalas safilina illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, kecuali orang yang beriman mengerjakan amal soleh, bagi mereka pahala yang tidak putus. Yang terakhir yaitu mereka menganut agama Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya anak-anakku, perlu diketahui juga sebelum Islam orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada tahayul. Apa itu tahayul? Ya, tahayul adalah sesuatu yang hanya ada dalam khayal belaka. Nah, ini antara lain ya. Pertama, di dalam setiap perut orang ada ular. Perasaan lapar timbul karena ular menggigit usus manusia. Yang kedua,
Mereka biasa mengenakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan. Yang ketiga, bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka mengikatkan rumput kering pada ekor kambing. Anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebelum Islam orang-orang Arab Quraisy ya percaya adanya tahayul dan lain sebagainya. Perlu diketahui, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Butuh waktu yang sangat lama ya untuk Islam dapat diterima di kalangan masyarakat pada waktu itu. Terima kasih anak-anakku yang sudah antusias belajar. Mohon maaf segala kekhilafan. Jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.